Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia dengan the one and only Pak Nafi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mulai kelas kita dengan pengantar manajemen sumber daya manusia. Karena mengenai manajemen sumber daya manusia, kedepannya saat ini hingga ke depan akan menemui banyak sekali tantangan. Tantangan tidak hanya berkaitan dengan orang-orang yang kita kelola, melainkan dari eksternal perusahaan itu juga akan menjadi tantangan. Tentunya tantangan itu berupa perubahan-perubahan global dari lingkungan, kemudian organisasi, dan orang-orangnya itu sendiri, individualnya sendiri. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Apa itu HRM? HRM itu proses pengelolaan sumber daya manusia. Orangnya sekaligus intelektualitasnya itu dikelola untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi tidak hanya seorang manajer menyuruh A, tetapi juga bagaimana intelektualitas yang dimiliki oleh karyawan itu bisa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada sebuah pertanyaan, kenapa kita harus belajar mengenai manajemen sumber daya manusia? Mengelola orang-orang itu tidak mudah. Mengelola aset intelektual individu atau karyawan dalam perusahaan itu tidak mudah, karena dalam manajemen sumber daya manusia banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dihandle oleh seorang manajer SDM. Salah satunya adalah staffing, designing job and teams, developing skills, dan lain-lain, sampai memberikan sebuah penghargaan itu termasuk dalam bagian pekerjaan manajer sumber daya manusia. Seorang manajer sumber daya manusia akan berhadapan dengan banyak sekali tantangan dari orang-orang yang dikelola sendiri, kemudian dari eksternal perusahaan juga menjadi tantangannya. Seperti dalam gambar ini dilihat itu ada competitive challenge di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada individual challenge. Nah, itu akan selalu ketemu dengan human resource yang dikelolanya dalam perusahaannya. Yang di kiri itu adalah globalization, kemudian yang di kanan adalah individual challenge-nya, tantangan secara individunya. Perusahaan tentu menginginkan karyawannya memiliki kapabilitas yang tinggi, memiliki effort kerja yang sangat luar biasa. Tetapi perusahaan tidak serta-merta dapat mendapatkan karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Tentu perusahaan perlu memiliki sebuah pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan benar. Bisa dimulai dalam rekrutmen karyawan. Perusahaan harus memiliki kriteria yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Apalagi mengingat globalisasi, dampaknya terhadap perusahaan itu sangat luar biasa. Semua perusahaan dapat membuka perusahaan di luar negeri, dimanapun, kemudian kapanpun dan dimanapun, semua orang bisa membuka hubungan pasar dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin nantinya akan berimpact pada strategi dagang dan lain-lainnya. Tentu di sini dampak globalisasi pada HRM, Human Resource Management, karena perbedaan geografis, kebudayaan, peraturan dan hukum dan praktek bisnisnya, tentu di sini akan memberikan impact terhadap perusahaan yang kita kelola, khususnya orang-orang yang kita kelola. Isunya adalah kita harus bisa mengidentifikasi kemampuan seorang manajer dan karyawan yang kita miliki, mengembangkan budaya asing, budaya luar, dan kita implementasikan dengan program-program pelatihan yang ada di perusahaan kita. Selanjutnya berkaitan dengan teknologi baru, tentu teknologi akan mempengaruhi sistem kerja dari sebuah perusahaan. Bagaimana kita mengelola karyawan kita supaya karyawan kita dapat menggunakan teknologi yang baru untuk menunjang kinerja, meningkatkan produktivitas kerja kita. Tentu perusahaan dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang berbasis dengan teknologi. Berkaitan dengan perkembangan teknologi baru, jadi karyawan itu tidak hanya bertanggung jawab dengan pekerjaan fisiknya, tetapi juga harus bisa memikirkan bagaimana untuk mengambil keputusan, merencanakan sesuatu, dan menjadi seorang problem solver. Pengaruhnya teknologi terhadap HRM itu kita tahu dengan Human Resource Information System.
yaitu sebuah sistem terkomputerisasi yang menyediakan data terkini dan akurat untuk tujuan pengendalian dan pengambilan keputusan, khususnya untuk mengelola karyawan kita. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia saat ini banyak sekali. Yang pertama adalah otomatisasi rutinitas kerja kita. Kemudian yang selanjutnya adalah karyawan bisa mengakses informasi yang berkaitan training untuk manajer maupun karyawan. Kemudian yang ketiga adalah bisa melakukan rekrutmen online. Sekarang pun masa pandemi banyak sekali melakukan training online, jadi semuanya bisa dilakukan dengan online menggunakan basis internet. Dalam mengelola sumber daya manusia banyak sekali tantangannya tadi disebutkan di awal, dan sekarang dalam mengelola sumber daya manusia tentu akan ada selalu perubahan karena kita mengelola orang yang sifatnya dinamis. Tinggal seorang manajer itu siap atau tidak dengan segala perubahannya. Dalam mengelola perubahan itu ada dua, reactive change sama proactive change. Reactive change itu dihasilkan karena ada dorongan eksternal. Kalau proactive change itu memang ada inisiatif dari seorang manajer sumber daya manusia. Contoh nyata yang sedang kita alami saat ini adalah perkuliahan online yang mungkin tidak pernah kita duga kita harus melakukan kuliah online jauh-jauh seperti ini. Tentu ini adalah salah satu contoh reactive change karena ada dorongan dari eksternal yang membuat kita harus berubah. Dari yang dulunya tatap muka di kelas, sekarang kita harus melalui media online. Inilah contohnya. Nah, perusahaan juga harus mengidentifikasi perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi dengan program-program yang harus disiapkan untuk mendukung kinerja perusahaan ke depan. Namun, jika kita berbicara mengenai perubahan, tentu ada yang siap, ada yang tidak siap, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah, tentu meskipun kita sudah mempersiapkan perubahan tersebut, program-program untuk karyawan kita, untuk menunjang kinerja perusahaan kita, tapi kenapa sih kadang masih ada yang gagal dalam perubahan tersebut meskipun sudah dirancang? Silakan tuliskan dalam Microsoft Word, kemudian diunggah dalam siaran. Setelah perusahaan mendapatkan karyawan yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, kinerja yang bagus dan benar yang baik, tentu langkah selanjutnya atau yang sulit selanjutnya adalah mengelola talentnya, mengelola karyawannya, karena di situ SDM itu adalah modal yang cukup besar bagi atau aset bagi perusahaan yang cukup besar. Karena dalam karyawan, dalam diri seorang karyawan itu terdapat pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dimiliki oleh individunya. Tentu semua itu akan memiliki nilai jika dapat dikelola dengan baik, sehingga dari pengelolaan tersebut tujuan sebuah perusahaan itu dapat dicapai dengan baik. SDM dari perusahaan itu merupakan cerminan kinerja perusahaannya. Jika kita memiliki karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi, tentu akan mendorong perusahaan atau organisasi atau lembaga kita juga memiliki kinerja yang bagus, yang tinggi juga. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan mention pertanyaan di kolom komentar dalam Google Classroom atau bisa juga mention dalam grup WhatsApp kita. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai di sini dulu, cukup sekian. Wassalamualaikum.